Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara menginstal Windows 10 jika software yang kita dapat itu dalam berbentuk ISO. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengubah format dari file yang sudah kita dapatkan itu, kita ekstrak terlebih dahulu dan kita akan memindahkannya ke dalam flash disk, sehingga pada saat penginstalan kita bisa melakukannya dengan flash disk tanpa harus melakukan setting booting kepada flash disknya. Baik, akan saya tunjukkan. Kita buka terlebih dahulu softwarenya. Nah, di sini saya sudah punya dua software, di mana software salah satunya adalah software Windows 10, salah satunya Windows 10 dengan 64 bit dan 32 bit. Biasanya pada saat setiap kita mendapatkan file tersebut dari hasil download, file ini biasanya akan berbentuk ISO atau WinRAR seperti ini. Bagaimana cara untuk mengekstraknya? Teman-teman bisa menggunakan aplikasi. Tapi jika aplikasi tersebut susah untuk di-download atau mungkin teman-teman tidak mau mendownloadnya, kita bisa melakukannya dengan sangat mudah. Yang akan saya ekstrak kali ini adalah menggunakan Windows 10 32 bit. Pertama kita klik terlebih dahulu filenya, kita klik kanan, kemudian klik extract file, sehingga nanti filenya akan terbuka, dan setelah terbuka nanti bisa kita pindahkan ke dalam flash disk. Baik, saya akan ulangi. Klik terlebih dahulu filenya, kita klik kanan, kemudian klik extract file. Kemudian kita langsung klik OK saja. Jadi saya akan menempatkan file berkasnya ini akan semuanya akan berada di dalam file ini, sehingga nanti akan saya pindahkan dengan lebih mudah. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Tentunya dalam proses pengekstrakan ini kecepatan komputer sangat mempengaruhi. Jadi jika komputer teman-teman memiliki prosesor yang cukup baik seperti Core i3 atau mungkin Core i5, tentu saja dalam proses pengekstrakan akan lebih cepat. Namun hal itu juga kecepatan dari komputer biasanya berpengaruh terhadap isi dari komputer kita sendiri. Jadi makin banyak aplikasinya, biasanya kecepatan dari komputer yang kita miliki akan semakin berkurang. Sehingga kalau saya sarankan lebih baik komputer teman-teman diisi aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan. Jadi aplikasi yang tidak pernah digunakan atau mungkin tidak berguna sama sekali, lebih baik dihapus saja. Nah, baik, kita sudah mengekstraknya. Nah, ini adalah file yang sudah kita ekstrak tadi. Jadi file Windows 10 ini berasal dari file yang sudah kita download sebelumnya dan sudah saya ekstrak masuk seluruhnya ke dalam satu file ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah mengkopinya. Kita blok semuanya, semua file ini, kemudian kita klik kanan dan kita copy. Kita masukkan ke dalam flash disk yang sudah saya sediakan sebelumnya. Kita klik kanan dan paste. Saya sarankan untuk flash disknya paling tidak minimal harus berkapasitas 4 GB. Dan saya sarankan supaya tidak ada file apapun di dalam flash disk kita, sehingga nanti pada saat penginstalan ditakutkan file-file tersebut nanti akan terganggu. Jadi jika sebelumnya ada file musik, file film, lebih baik dipindahkan terlebih dahulu dan dikosongkan, barulah file yang akan kita gunakan untuk menginstal kita masukkan seluruhnya, seperti itu. Kita tunggu sampai proses pengkopiannya selesai.
Baik, proses ekstraknya sudah selesai. Berikutnya kita akan mengambil flash disknya dan akan kita gunakan untuk penginstalan. Jadi flash disk yang sudah berisi seluruh file ini bisa teman-teman gunakan untuk penginstalan. Bagaimana cara menginstalnya? Tentu saja pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah memastikan kalau dengan laptop dipastikan agar baterainya tidak kurang dari 60%, karena ditakutkan pada saat proses penginstalan laptop teman-teman mati. Jadi lebih baik agar baterainya bisa lebih dari 60%, atau mungkin sediakan juga chargernya sehingga bisa diperbolehkan menginstal sambil mencharger laptop tersebut. Nah, kemudian teman-teman harus merestart PC-nya terlebih dahulu, PC atau laptopnya. Pada saat nanti monitornya mati, biasanya akan ketika monitornya muncul kembali, nyala kembali, biasanya akan muncul tulisan F1, F2 atau escape yang menunjukkan bahwa keterangan untuk masuk ke dalam BIOS. Jadi tombol itu bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam BIOS. Untuk apa BIOS ini? BIOS ini biasanya akan kita gunakan untuk men-setting atau kita menentukan akan memakai apa dalam penginstalan. Karena kalau kita tidak mengubah prioritinya terlebih dahulu, memakai DVD kah atau memakai flash disk kah, biasanya komputer harus diarahkan terlebih dahulu. Jadi karena kita menginstalnya dengan flash disk, maka kita akan masuk ke dalam BIOS dan men-setting dalam BIOS tersebut bahwa kita akan melakukan penginstalan dengan flash disk. Baik, langsung saja akan saya lakukan. Yang harus teman-teman lakukan adalah tentunya kita klik start, kemudian kita pilih restart. Ingat, kita akan menekan tombol apa nanti yang akan muncul, apakah escape, F1, F2 atau mungkin F10. Kita klik. Baik, kali ini saya akan mencontohkan penginstalan Windows di mana saya mempunyai dua partisi, yaitu local disk C dan local disk D. Pertama yang akan saya lakukan adalah memindahkan semua file yang ada di dokumen, download, musik, picture, semua saya pindahkan ke dalam D. Karena tujuan saya adalah saya akan melakukan penginstalan tanpa harus menghapus file yang sudah ada sebelumnya. Dan kemudian saya akan mencoba membagi partisi yang ada pada C ini menjadi dua bagian, sehingga nanti akan ada 3 partisi, C, D, dan E, di mana semua partisi yang sudah ada di D ini file-filenya akan tetap dan tidak akan hilang. Pertama, kita pindahkan terlebih dahulu semua filenya. Kita cut. Saya akan pindahkan ke dalam D. Kita paste. Kita akan meng-cut semua file yang ada di download. Kita taruh di D. Saya akan buat folder baru supaya gampang menemukannya. Kita ketik download. Kita paste di sini. Jadi tentunya semua file yang akan di C akan hilang semua, sehingga saya menaruhnya di D. Karena pada dasarnya setiap penginstalan tentunya akan masuk ke dalam partisi C. Jadi partisi C semua file akan hilang di dalamnya. Saya pindahkan. Kita buat folder baru. Kita beri nama picture.
Nah, kemudian pada saat penginstalan tentu saja teman-teman sudah mempersiapkan flash disknya atau CD-nya, tapi kali ini yang akan saya gunakan ada penginstalan dengan menggunakan flash disk. Semua file yang berisi Windows yang akan kita gunakan untuk penginstalan sudah saya simpan di dalam flash disk ini. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan merestartnya terlebih dahulu dan akan masuk ke dalam BIOS. Untuk masuk ke dalam BIOS, tentu saja setiap komputer memiliki tombolnya masing-masing. Ada yang menggunakan Escape, F1, F2, atau ada juga yang menggunakan Delete. Jadi tiap PC atau komputer atau juga laptop memiliki tombolnya masing-masing bagaimana cara masuk ke dalam BIOS. Tentu saja yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik Restart, kemudian kita akan menekan salah satu tombolnya yaitu Escape, di mana laptop yang saya gunakan menggunakan Escape untuk masuk ke dalam BIOS. Kita klik pada bagian Restart, kita akan menekan tombol Escape sehingga masuk ke dalam BIOS. Nah, ini adalah tampilan interface awal sebelum kita masuk ke dalam BIOS. Di sini menyatakan klik Enter untuk masuk ke dalam setup. Saya akan klik Enter. Nah, di dalam BIOS ini kita bisa melakukan penyetingan, di mana biasanya untuk settingan awal sebuah laptop akan booting menggunakan disk, tapi kali ini karena kita menggunakan flash disk, jadi saya akan memprioritaskan bootingnya untuk flash disk, sehingga flash disk yang akan yang sudah kita colokkan, kita masukkan ke dalam laptop bisa dibaca oleh laptop. Ketika kita exit dari BIOS, dia akan langsung menjalankan perintah yang ada di flash disk masuk ke dalam program install. Akan saya contohkan. Saya akan pindahkan ke menu boot. Perhatikan. Nah, di sini pada boot option 1 yaitu sama dengan P1 TSS C Corp CD, ini menunjukkan bahwa booting awalnya menggunakan CD, dan di bagian bawah ada kata UEFI SanDisk. Nah, ini adalah flash disk yang saya gunakan untuk penginstalan. Jadi saya akan menaruh flash disknya berada di paling atas, di pilihan paling atas. Kita pilih boot satunya, kemudian kita klik Enter. Kita akan masukkan UEFI SanDisk. Nah, seperti ini langsung saja. Setelah selesai, kita akan pilih Save dan Exit. Kita langsung klik Enter dan kita biarkan, maka secara otomatis komputer kita akan membaca flash disk yang sudah kita colokkan sebelumnya. Kita tunggu. Baik, nah ini adalah tampilan awal dari interface penginstalan Windows 10. Di sini teman-teman ada keterangan tentang language to install, kemudian time and currency, kemudian keyboard or input method. Di sini kita lewatkan saja, kita klik next karena sejatinya menu yang ada di sini bisa kita setting nanti pada saat penginstalan sudah selesai. Jadi untuk mempersingkat kita klik next. Kemudian kita klik install. Kita tunggu prosesnya. Kita biarkan program yang sedang berjalan tidak perlu menekan tombol apapun. Kita tunggu saja sampai interface berikutnya muncul.
Kemudian pada menu Windows Setup ini kita diharuskan memasukkan serial number. Tentunya biasanya kalau file yang didapat dengan cara mendownload, biasanya kita tidak akan mendapatkan serial numbernya, kecuali kalau teman-teman membelinya secara legal dari Microsoft. Tentunya teman-teman akan mendapatkan serial numbernya dan bisa langsung diketikkan, kemudian klik next. Karena kita tidak punya, kita biarkan saja terlebih dahulu. Kita bisa klik I don't have a product key, tidak apa-apa, kita lewatin aja pada tahap ini, karena kita bisa mengaktifkannya di kemudian hari pada saat penginstalan sudah selesai. Tentu saja untuk mengaktifkannya kita memerlukan software, apakah itu Windows Loader atau mungkin Remove What. Ada banyak sekali software yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan Windows 10. Kita klik I don't have a product key. Kita tunggu. Nah, di sini ada pilihan Windows 10 Pro, ada Windows 10 Home. Teman-teman bisa pilih yang mana. Tentunya untuk beberapa software tidak ada pilihannya ya. Jadi biasanya tahap ini tidak ada pilihan mau yang Pro atau yang Home. Namun software yang saya download ini cukup spesial sehingga memberikan dua pilihan. Apakah saya mau menggunakan yang Home atau yang Pro? Saya akan menggunakan yang Pro. Jadi untuk beberapa Windows 10 tidak ada bagian yang ini. Jadi ada yang ada juga yang tidak ada. Kita klik next. Kita tunggu sejenak. Untuk bagian ini teman-teman boleh membacanya keseluruhan atau bisa langsung beri tanda centang pada I accept the license term. Kita klik. Kemudian klik next. Nah, di sini ada dua pilihan, upgrade install Windows and keep file atau custom install. Kalau teman-teman memilih pada bagian atas, biasanya pilihan ini digunakan untuk mengupgrade dari versi yang lama ke versi yang lebih baru, sehingga proses penginstalannya akan lebih cepat. Namun, hal itu juga tidak akan merubah apapun pada partisi yang sudah ada. Jadi, kalau emang awalnya ada dua partisi akan tetap seperti itu. Kali ini saya akan klik Custom Install Windows Only Advanced, sehingga nanti saya bisa melakukan penyetingan pada partisi yang sudah ada, di mana sebelumnya saya hanya memiliki dua partisi, yaitu partisi C dan D, dan saya akan mengubahnya menjadi tiga partisi, yaitu C, D, dan E. Kita klik kita klik Custom Install Windows Only. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di sini kita sudah punya dua partisi. Ini partisi C dan ini partisi D. Karena tidak ada huruf C dan D, kita akan menandainya dengan kapasiti yang sudah ada. Lihat, ini adalah partisi D dengan kapasitinya 270, dan ini adalah partisi C. Saya akan klik format terlebih dahulu, di mana fungsinya menghapus semua file yang ada di partisi C sebelumnya. Kemudian saya akan klik delete, sehingga pada partisi C ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Saya akan praktekkan. Kita klik format. Saya akan pastikan dulu supaya benar-benar pada partisi C. Jadi ingat, yang ada pilihan birunya itu yang kita seleksi. Kita klik format, kita klik OK. Kita biarkan. Nah, dengan begini semua file yang sebelumnya terinstall pada partisi C sudah hilang. Kita klik delete. Kita klik OK. Lihat, teksnya sudah berubah menjadi unallocated space. Ini artinya pada partisi C yang sudah kita kosongkan sudah bebas kita ubah kembali. Saya akan
menjadikan partisi C-nya menjadi 95 GB, sedangkan yang 100-nya akan saya jadikan menjadi partisi E. Akan saya praktekkan. Di sini tulisannya adalah 199.000 karena kapasitinya menggunakan megabyte. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya hapus bagian satunya. Jadi 99.000 ini sama dengan 90 GB. Akan saya jadikan menjadi partisi C. Kita klik apply. Kita klik OK. Alangkah baiknya bila teman-teman tidak melakukan perubahan pada bagian yang atas ini ya. Nampaknya terjadi kesalahan. Nampaknya ada bad sector pada hard disk dalam laptop saya sehingga partisinya tidak bisa diubah. Saya akan coba untuk tidak melakukan perubahan pada partisi C-nya. Saya akan membiarkan menjadi biarkan apa adanya. Kita langsung klik apply saja. Kita tunggu sampai selesai. Sekarang kita berada di menu awal. Kita klik next. Kemudian kali ini yang akan kita klik adalah repair your computer. Kita klik. Kemudian kita klik troubleshoot. Kita klik advanced option. Kita klik command prompt. Nah, ini adalah tampilan dari command prompt kita. Kemudian kita bisa langsung ketikkan disk port. Kita ketik disk port, kemudian enter. Kita tunggu sejenak. Kita tunggu. Kalau masih belum muncul, klik enter. Nah, ini dia tampilan disk port kita. Kita ketik lagi disk port sekali lagi untuk memastikan bahwa kita sudah memasuki pada tahapan disk port. Kita enter lagi. Oke, kali ini kita akan mengetikkan list disk. Kita ketik list disk. Kalau sudah, kita ketikkan berikutnya select disk 1. Select disk 1. Select disk 1. Kita klik enter. Kemudian kita ketikkan clean. Kita ketik clean, kemudian enter. Kalau sudah, sekarang kita masukkan create primary, create partition primary. Akan saya ketikkan. Create partition primary. Kita gunakan spasi sebagai pemisah. Kita ketik create partition primary.
kemudian enter. Kalau sudah, sekarang kita ketikkan select partition 1. Select partition 1. Kemudian enter. Select partition 1. Enter. Jika sudah, kita ketik aktif, kemudian enter. Kita ketikkan aktif, kemudian enter. Berikutnya kita masukkan format fs sama dengan ntfs. Lalu kita enter. Kita ketikkan format fs sama dengan ntfs, kemudian enter. Kemudian setelah kita enter, pada tahapan ini kita tunggu sampai nolnya ini berubah menjadi 100%. Dan waktu yang diperlukan sedikit lebih lama, kurang lebih mungkin sekitar 20 menit lebih. Kita bisa menunggunya. Kita tunggu sampai 100%. Sudah hampir 100%, kita tunggu. Baik, sekarang sudah 100%. Setelah muncul di Spark, kita masukkan Asgen. Kalau sudah selesai, kita enter, kemudian kita klik exit dan enter. Kita klik exit sekali lagi, kemudian enter sekali lagi. Nah, kemudian kita akan keluar dari command prompt dan berada di menu sebelumnya. Kali ini kita matikan PC-nya dan ulangi penginstalan seperti awal. Jadi kita matikan komputernya dan penginstalan kita mulai dari awal lagi. Setelah ini flash disk yang berada pada PC kita sebelumnya, file-filenya telah hilang. Jadi software yang sebelumnya sudah kita masukkan ke dalam flash disk yang akan kita gunakan untuk penginstalan Windows 10 sudah hilang. Jadi teman-teman, saya harap kembali mengcopy file operating system Windows 10-nya, kita copy dan masukkan ke dalam flash disk. Kemudian kita lakukan seperti penginstalan dari awal kembali, yaitu kita masuk ke dalam BIOS dan ubah priority-nya menjadi untuk booting flash disk. Kemudian kita exit dan akan masuk kembali ke menu penginstalan seperti awal. Ya,
akhirnya kita kembali lagi ke pengaturan partisi, di mana sebelumnya kita sudah sebelumnya kita mengalami masalah dengan harddisknya, di mana adanya bad sector pada harddisk. Namun kita sudah memperbaikinya dan berefek pada kita tidak bisa menginstal pada partisi C. Jadi kalau mau, teman-teman harus menginstalnya pada partisi D. Jadi yang tadi kita pengen membiarkan adanya file yang terdapat pada partisi D sebelumnya supaya tidak diubah, teman-teman bisa melakukan pilihan. Kita tinggal klik next untuk penginstalannya, namun penginstalan tersebut akan berada pada partisi D. Atau teman-teman bisa melakukan pembagian partisi D ini, kita bagi lagi dijadiin D dan E. Itu terserah teman-teman. Jadi kalau mau tinggal dihapus, di delete, kemudian klik new, sehingga nanti partisinya tersebut bisa diubah kembali seperti itu. Tinggal dimasukkan misalkan 200 GB, kemudian klik apply, maka akan menjadi partisi D. Tentunya sebelumnya kita format dulu, kemudian delete, kemudian kita klik new, kita beri 200 GB, maka ketika kita klik apply, partisi tersebut menjadi partisi D. Sisanya nanti teman-teman tinggal klik new lagi, kemudian biarkan tanpa mengubah angkanya, dan klik apply lagi, maka sisa dari selebihnya akan menjadi partisi E. Karena sebelumnya kita sudah menghadapi gangguan, jadi saya tidak akan melakukan perubahan karena saya takutkan bad sector akan merambah lebih jauh lagi pada harddisk saya. Saya akan langsung klik next. Kita klik next, kita biarkan terlebih dahulu. Jadi saya tidak bisa melakukan penginstalan pada partisi C karena adanya bad sector yang sudah merusak sebagian kecil dari harddisk laptop yang sedang kita install ini. Nah, dan pada bagian ini kita biarkan saja filenya berjalan, terinstall hingga selesai. Namun perlu saya ingatkan juga kepada teman-teman perbedaan antara penginstalan dengan disk dan USB. Bedanya adalah pada saat kalau kita menginstal dengan USB atau flash disk, pada saat monitor ini mati, kemudian nyala lagi, kita sebut dengan restart. Pada saat monitor ini mati, kita harus mencabut flash disknya, sehingga nanti ketika monitor ini menyala kembali, maka penginstalan akan tetap berlanjut. Karena kalau kita tidak mencabut flash disknya pada saat monitor ini mati, kemungkinan besar penginstalan akan terjadi looping, di mana harusnya penginstalan menyelesaikan atau melanjutkan prosesnya, malah akibatnya adalah kembali ke proses awal penginstalan semula. Jadi ketika monitor ini mati, saya sarankan untuk segera mencabut flash disknya seperti itu. Kita tunggu saja. Namun bedanya kalau teman-teman melakukan penginstalan dengan CD atau DVD, disk yang kita masukkan ke dalam laptop atau DVD ROM, teman-teman bisa tetap membiarkannya, tidak diambil juga, tidak apa-apa, seperti itu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Tadi setelah proses running selesai, monitornya langsung merestart dan saya langsung mencabut flash disk yang tadi saya colokkan, yang saya gunakan untuk penginstalan, dan sekarang komputernya sudah menyala kembali. Kita lihat langkah berikutnya. Kita tunggu sejenak. Nah, di sini ada pilihan di mana teman-teman bisa menggunakan Windows 10 atau Windows 8,
tentu saja saya sarankan lebih baik menggunakan Windows 10 saja. Tadi tidak sempat saya klik, kemungkinan itu hanya tampilan interface saja, di mana pemberitahuan bahwa pada Windows 10 ini adanya dua pilihan setelah penginstalan, mau pakai yang Windows 8 atau yang Windows 10. Kemungkinan kalau tidak diklik Windows 8-nya, secara otomatis akan yang dipilih adalah Windows 10. Dan sekarang sedang running, proses penginstalannya sedang berlanjut. Kita tunggu sampai selesai. Tadi muncul dua option, Windows 10 atau Windows 8 yang harus kita pilih, maka saya klik tadi pada bagian Windows 10. Kita tunggu sejenak. Baik, ini adalah tampilan berikutnya setelah loading tadi selesai. Kita akan lihat langkah berikutnya. Di sini ada Get Going Fast, ada pilihan Learn More, ada Custom Setting, kemudian ada Use Express Setting. Sepertinya kalau kita menggunakan Custom Setting, kita harus melakukan penyetingan terlebih dahulu. Saya akan lewatkan bagian ini, jadi yang akan saya klik adalah Use Express Setting, sehingga penyetingan akan dilakukan secara otomatis oleh Windows-nya sendiri. Kita klik. Muncul tulisan Just a Moment. Kita tunggu beberapa saat. Kita biarkan prosesnya tetap berjalan. Di tahap ini, yaitu create an account for this PC, teman-teman bisa melakukan pemberian nama untuk PC, kemudian masukkan password ini password ke-1 dan ini password kedua. Tentunya password kedua ini harus diketik sama. Jadi untuk memverifikasi bahwa password yang diketikkan itu cocok antara kolom atas dan kolom kedua ini harus sama. Kemudian password ini biasanya digunakan untuk petunjuk password. Kalau teman lupa, boleh diketikkan sama, boleh juga berbeda. Kemudian kita klik next. Oh, ternyata PC-nya harus tetap diberi nama. Saya akan beri nama Ovi. Kita klik next. Kembali Windows melakukan proses penyetingan. We are happy you are here. Kita biarkan prosesnya berjalan. Lots of great feature to get excited about. Getting everything ready for you. Ini teks berikutnya. Nampaknya proses penginstalan masih terus berlangsung. Jadi jika teman-teman menemui hal seperti ini, tentunya saya sarankan untuk tidak menekan tombol apapun. Kita biarkan proses penginstalannya tetap berjalan. Baik, nah ini adalah interface awal, di mana setelah kita selesai melakukan penginstalan Windows 10, ini adalah
tampilan utama dari Windows 10 yang sudah kita install. Sekarang yang akan saya lakukan adalah tentu saja setelah penginstalan Windows 10 selesai, biasanya Windows 10 akan meminta untuk diaktifkan setiap fitur-fiturnya. Jadi seperti yang kita lihat, ada beberapa fitur yang sudah aktif, tapi tentu saja kita harus menginstal drive-nya, sehingga nanti beberapa fitur pendukung mungkin seperti Bluetooth atau yang lainnya, atau WiFi, suara, bisa ikut aktif. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan menginstal drive-nya dengan menggunakan drive pack. Drive pack ini bisa teman-teman download gratis dari situs-situs tertentu, atau juga kalau teman-teman membeli laptop, biasanya di dalamnya terdapat sebuah disk, apakah itu Asus, Toshiba, Acer, HP dan lain sebagainya, biasanya terdapat sebuah disk. Nah, disk tersebut adalah disk drive yang bisa teman-teman gunakan untuk mengaktifkan fiturnya. Baik, akan saya langsung colokkan USB-nya. Saya akan menggunakan drive pack untuk pengaktifan fiturnya. Kita akan klik foldernya, kita klik, kita tunggu sampai menunya muncul. Nah, jadi ini adalah drive pack kita. Saya akan buka tempat saya menaruh semua software. Nah, ini dia drive pack 15 yang saya gunakan. Kita hanya tinggal, jadi drive pack ini mempermudah kita untuk melakukan penginstalan drive. Jadi biasanya kalau disk yang tersedia pada pembelian laptop hanya untuk laptop itu saja, tapi kalau kita dengan menggunakan drive pack, biasanya bisa digunakan untuk berbagai macam merek yang berbeda-beda. Tapi tentunya kelemahannya adalah drive pack ini biasanya ada saja fitur yang tidak bisa aktif pada laptop atau komputer tertentu. Jadi kalau ada fitur yang tidak aktif, teman-teman bisa mendownload dari situs resminya. Jadi misalkan dalam laptop Asus teman-teman ada fitur yang tidak aktif, yaitu WiFi-nya. Jadi teman-teman hanya tinggal mendownload gratis dari situs resmi Asus untuk laptop teman-teman yang digunakan. Tentunya harus sama ya spesifikasinya, model dan mereknya. Seperti itu. Kita klik runway. Maksud saya run anyway. Nah, di sini kita bisa check notification. Saya akan lewatkan. Kita langsung klik yes. Kita tunggu beberapa saat. Kita akan klik run anyway lagi. Kita klik OK. Kita klik yes. Kita tunggu. Do you want to download update? Saya akan klik cancel. File to create a read temporary analogy file. The program need to shut down. Oke, kita klik OK terlebih dahulu. Nah, di sini kita biarkan loadingnya berjalan. Tentu saja karena ini adalah drive pack yang bisa digunakan untuk berbagai macam merek. Pada tahapan ini drive pack sedang mencocokkan berbagai macam fitur yang berada pada drive pack ini yang cocok untuk laptop yang sedang kita install ini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Kemudian setelah proses scanning selesai, yang akan kita lakukan adalah kita akan, di sini terlihat ada 14 program yang siap untuk diinstal. Kita lihat bagian sebelah kanan, di sini ada install and update, kita klik. Jadi ada 14 program yang bisa diaktifkan dengan DrivePack ini. Kita klik install and update. Nah, kemudian akan muncul berbagai macam software yang bisa teman-teman install. Jadi kalau teman-teman tidak mau menginstalnya, tinggal hapus saja checklist yang ada di sini. Saya akan hapus beberapa, dan beberapanya saya biarkan karena menurut saya hanya beberapa saja yang sering saya gunakan. Sedangkan yang tidak pernah saya gunakan akan sangat mengganggu, jadi akan saya hapus. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa software-software tersebut tidak pernah digunakan, saya sarankan lebih baik dihapus saja, karena makin banyak aplikasi tentunya akan memberatkan komputer, memberatkan kinerja dari komputer itu sendiri. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Saya akan klik Start Installation. Kita biarkan prosesnya sedang berlangsung. Dalam tahap ini tergantung dari software yang kita install ya. Jadi makin banyak software yang terinstall, tentu saja loadingnya akan makin lama. Kita biarkan sampai proses penginstalannya selesai. Jadi inilah cara kerja dari DrivePack, di mana dia akan melakukan penginstalan secara otomatis pada laptop, di mana DrivePack ini bisa kita gunakan untuk mengaktifkan fitur-fitur yang ada pada Windows dan laptop itu sendiri. Ya, baik, penginstalan DrivePack sudah selesai, di mana sudah aktif nampaknya seluruh sistemnya, dari mulai suara, Bluetooth, WiFi, dan lain sebagainya sudah selesai. Dengan begitu teman-teman sudah bisa langsung memakai komputernya atau laptopnya. Tapi sebelum dipakai atau diinstal dengan berbagai macam software lain, saya sarankan software pertama yang diinstal yaitu antivirusnya. Teman-teman bisa menggunakan Microsoft Essential atau Smartdav dan yang lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya berikan untuk penjelasannya. Silahkan kalau ingin ada yang ditanyakan, tulis komentarnya, kritik dan saran boleh tentunya di kolom yang di bawah. Itu saja dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Nah, setelah ini, setelah penginstalan seluruhnya selesai, prosesnya sekarang terbalik. Maksud saya partisinya sekarang terbalik. Jadi di awal kita sudah menaruh semua file di dalam partisi D, dan partisi C kita kosongkan karena akan menjadi tempat untuk penginstalan. Tapi karena terjadi bad sector tadi, sekarang kita sudah membersihkan partisi C-nya dan melakukan penginstalan ditaruh di partisi D. Nah, setelah itu, setelah penginstalan selesai, partisi D ternyata menjadi partisi C. Dan yang sudah kita program tadi, kita buat new create partition, telah berubah menjadi partisi D. Teman-teman bisa lihat di partisi C,
semua filenya berada. Semua file yang tadi kita taruh di D semuanya masih ada, jadi tinggal dipindahkan saja. Dan file-file yang ada di sini seperti program file, user, Windows dibiarkan saja, jadi dipindahkan yang perlu-perlunya saja seperti itu. Sekarang saya sudah melakukan pemindahan file, jadi file yang awalnya sudah kita pindahkan sekarang saya kembalikan ke tempatnya semula. Dengan begitu file yang sebelumnya memang masih ada dan tidak hilang. Nah, lihat file-filenya masih ada. Baik, itu saja informasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.